Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri menjadi momen kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Namun, tahukah Anda bahwa ada amalan-amalan yang bersifat wajib dan sunnah yang menyertai hari istimewa ini? Mulai dari zakat fitrah yang membersihkan jiwa, hingga sunnah-sunnah mulia sebelum dan sesudah sholat. Mari kita simak panduan singkat berikut agar ibadah raya kita lebih sempurna dan penuh berkah. Zakat fitrah. Sahabat yang beriman, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Hukumnya wajib bagi laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan bayi yang baru lahir. Tujuannya untuk membersihkan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan kotor selama berpuasa, serta sebagai bentuk kepedulian kepada fakir miskin, agar mereka juga bisa merayakan hari kemenangan. Besarannya adalah 1 sya, atau sekitar 2,5 hingga 3 kg makanan pokok seperti beras. Zakat ini sebaiknya ditunaikan sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, agar dapat segera disalurkan kepada yang berhak. Dengan menunaikan zakat fitrah, seorang muslim tidak hanya menyempurnakan ibadah puasanya, tetapi juga mempererat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Salat Idul Fitri. Sahabat yang beriman, salat Idul Fitri adalah ibadah yang sangat dianjurkan dengan hukum sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan bagi umat muslim. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari, tanggal 1 Syawal setelah matahari terbit. Tata caranya berbeda dengan salat biasa, yaitu terdiri dari 2 rakaat dengan tambahan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum rukuk. Setelah sholat, dilanjutkan dengan khutbah yang menjadi pelengkap ibadah. Pelaksanaan sholat ini biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau lapangan terbuka sebagai simbol persatuan umat Islam. Sebelum berangkat, dianjurkan untuk mandi, memakai pakaian terbaik, dan menggunakan wewangian. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat sebagai tanda berakhirnya puasa Ramadan. Momen ini menjadi kesempatan untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan merayakan hari kemenangan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Mandi sebelum sholat Id. Sahabat yang beriman, mandi sebelum berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu mandi dimulai sejak tengah malam, hari raya hingga sebelum melaksanakan sholat. Tujuan mandi ini adalah untuk membersihkan diri dari hadas besar, menyegarkan tubuh, serta sebagai bentuk penghormatan dalam menyambut hari yang suci. Dianjurkan untuk berniat mandi sunnah Idul Fitri dan membersihkan diri dengan sempurna. Selain kebersihan fisik, mandi ini juga melambangkan kesucian lahir dan batin setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Selain mandi, umat muslim juga dianjurkan untuk memotong kuku, merapikan rambut, serta mengenakan pakaian terbaik yang bersih dan rapi. Menggunakan wewangian juga menjadi bagian dari sunnah untuk menambah kesan segar dan nyaman. Semua ini dilakukan sebagai bentuk persiapan diri dalam menyambut hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan. Dengan tubuh yang bersih dan hati yang suci, diharapkan ibadah salat Idul Fitri dapat dijalankan dengan lebih khusyuk dan penuh makna. Memakai pakaian terbaik. Sahabat yang beriman, memakai pakaian terbaik pada Hari Raya Idul Fitri adalah sunnah yang dianjurkan. Pakaian tersebut hendaknya berwarna putih dan bersih, atau pakaian terindah yang dimiliki, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi laki-laki, dianjurkan memakai wewangian sebelum berangkat ke masjid atau lapangan. Ini adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan juga sebagai penghormatan terhadap Hari Raya Idul Fitri. Selain itu,
Penting untuk memastikan pakaian yang dikenakan tidak berlebihan atau bersifat pamer, melainkan tetap sederhana dan penuh kesopanan. Bagi perempuan, dianjurkan untuk berpakaian rapi, menutup aurat dengan baik, dan tidak menggunakan wewangian berlebihan saat keluar rumah. Momen ini bukan sekadar tampil indah, tetapi juga mencerminkan kebersihan hati dan rasa syukur. Dengan mengenakan pakaian terbaik, umat Muslim menunjukkan kegembiraan sekaligus menjaga nilai-nilai kesederhanaan dan ketakwaan. Makan sebelum salat Id. Makan sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Fitri adalah sunnah yang dianjurkan, berbeda dengan Idul Adha yang sunnahnya makan setelah salat. Dianjurkan untuk makan dengan jumlah yang ganjil seperti 3 butir kurma atau makanan ringan lainnya. Hukumnya adalah sunnah yang bertujuan untuk menegaskan bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah hari di mana umat Islam diharamkan berpuasa. Tindakan sederhana ini juga menjadi simbol bahwa puasa Ramadan telah usai dan kita memasuki hari kemenangan. Selain itu, kebiasaan ini juga mengikuti teladan Rasulullah yang tidak berangkat salat Id sebelum makan terlebih dahulu. Makanan yang dikonsumsi tidak perlu berlebihan, cukup sekadar untuk membatalkan larangan puasa di hari tersebut. Sunnah ini mengandung makna yang dalam, yaitu mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kenikmatan yang halal. Dengan memulai hari raya dengan makan, umat Muslim diingatkan bahwa Idul Fitri adalah momen kebahagiaan, syukur, dan perayaan atas keberhasilan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Bertakbir. Sahabat yang beriman, mengumandangkan takbir pada malam hari raya Idul Fitri hingga sebelum imam memulai salat adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Lantunan takbir dikumandangkan di masjid, musala, rumah, atau sepanjang perjalanan menuju tempat salat. Takbir adalah ungkapan rasa syukur dan pengagungan kebesaran Allah atas selesainya ibadah puasa Ramadan. Suasana takbir yang menggema menciptakan nuansa kegembiraan spiritual yang khas. Selain itu, takbir juga menjadi pengingat bahwa segala keberhasilan dalam menjalankan ibadah adalah berkat pertolongan Allah semata. Umat Muslim dianjurkan untuk mengumandangkannya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan, baik secara sendiri maupun berjamaah. Tradisi ini mempererat kebersamaan dan menghadirkan semangat persatuan di tengah masyarakat. Dengan bertakbir, hati menjadi lebih tenang, penuh syukur, dan siap menyambut hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan dan keimanan. Silaturahmi dan saling memaafkan. Sahabat yang beriman, silaturahmi dan saling memaafkan adalah inti dari tradisi mulia di hari Idul Fitri. Hukumnya sangat dianjurkan karena termasuk amalan yang memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Untuk menyambung kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat terputus. Setelah sebulan penuh membersihkan diri melalui puasa, momen Idul Fitri menjadi saat yang tepat dianjurkan untuk mengunjungi sanak saudara, tetangga dan sahabat, seraya mengucapkan minal aidin wal faizin dan saling memaafkan dengan tulus. Lebih dari sekadar tradisi, silaturahmi memiliki makna mendalam dalam mempererat hubungan antar sesama. Dengan saling memaafkan, hati menjadi lebih lapang dan terbebas dari dendam maupun kesalahan di masa lalu. Momen ini juga mengajarkan pentingnya rendah hati untuk meminta maaf dan keikhlasan dalam memberi maaf. Kebersamaan yang terjalin di hari raya menciptakan suasana hangat penuh kasih sayang. Inilah esensi kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kembali suci, memperbaiki hubungan, dan memperkuat ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dan pulang lewat jalan berbeda. Berangkat ke tempat salat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang berbeda adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Amalan ini memiliki hikmah yang dalam,
yaitu untuk memperbanyak syiar Islam di berbagai penjuru, karena umat Muslim akan terlihat di lebih banyak tempat. Selain itu, hal ini juga menjadi kesempatan untuk menjumpai dan menyapa lebih banyak orang, serta melipat gandakan amal kebaikan di sepanjang perjalanan. Secara sosial, tradisi ini juga memberikan manfaat keamanan dan kelancaran lalu lintas. Di samping itu, berjalan melalui rute yang berbeda juga memperluas jangkauan silaturahmi, karena kita bisa bertemu lebih banyak saudara seiman. Setiap langkah yang diambil dalam perjalanan menuju dan dari tempat salat bernilai ibadah. Sunnah ini mengajarkan bahwa bahkan hal sederhana dalam aktivitas sehari-hari dapat bernilai besar di sisi Allah. Dengan mengamalkannya, kita tidak hanya mengikuti teladan Rasulullah, tetapi juga menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan di tengah masyarakat. Demikianlah amalan wajib dan sunnah yang menyempurnakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan menjalankannya, kita tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga menghidupkan sunnah dan meraih keberkahan. Semoga kita semua termasuk hamba yang diterima amal ibadahnya. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.